rekan-rekan yang berbahagia, hari ini kembali lagi di channel Wahyu Tomo, channel yang mengembangkan pada materi self development ataupun pengembangan diri, motivasi, serta beberapa ilmu pengetahuan yang terkadang di sekolah tidak diajarkan. Hari ini saya akan membahas mengenai ada 3 manajemen yang harus kita laksanakan, yang harus kita miliki agar di tahun yang baru, di tahun 2021 kita dapat sukses hingga bisa mencapai apa yang sudah menjadi rencana-rencana kita. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Di tahun yang baru tentu kita memiliki resolusi ataupun harapan-harapan yang ingin kita capai, entah itu harapan secara pribadi maupun harapan-harapan secara kolektif. Semua orang mengharapkan setiap resolusi yang sudah direncanakan dengan baik itu bisa dicapai dan bisa direalisasikan. Karena kita meyakini bahwa setiap tahun, setiap waktu kita harus memiliki perbaikan-perbaikan di dalam diri sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa ketika kita membuat resolusi, yaitu hanya resolusi saja tanpa ada guna, tanpa ada manfaat. Tetapi pernyataan ini akan menjadi sebuah kebenaran ketika resolusi-resolusi yang kita miliki ini tidak direalisasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Maka perlu adanya keseimbangan ketika kita membuat resolusi ataupun rencana itu, kemudian kita seimbangkan dengan tindakan nyata dan aksi-aksi untuk merealisasi. Yang membuat resolusi itu gagal ataupun berhasil adalah tindakan kita untuk berupaya merealisasi apapun cita-cita dan harapan di tahun yang baru ini. Maka di sini ada 3 manajemen yang harusnya kita miliki agar setiap resolusi itu bisa kita capai. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi di dunia ini tidak ada satu orang pun yang memiliki jumlah waktu yang berbeda. Semuanya memiliki waktu yang sama, yaitu adalah 24 jam di dalam satu hari. Di dalam 24 jam ini kita memiliki pilihan untuk mengisi satu hari ini dengan hal-hal yang baik ataupun dengan hal yang buruk. Tentu kalau kita mengalokasikan banyak tenaga kita untuk hal-hal yang buruk, ya hidup kita tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Tetapi ketika 24 jam ini dialokasikan dengan baik ke arah-arah yang positif, maka pencapaian-pencapaian baik juga akan kita dapatkan. Di beberapa video yang lalu saya menjelaskan ada teori 8, 8, dan 8. Teori ini saya pikir sangat relevan untuk kita gunakan. 3 waktu ini ataupun 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga memiliki porsinya masing-masing. Yang pertama adalah 8 jam pertama ini disebut sebagai fixed time. Artinya tidak bisa kita ubah. Contohnya kalau orang sedang bekerja, maka 8 jam ini menjadi waktu dia harus fokus terhadap pekerjaan, baik itu pekerjaan secara bisnis ataupun menjadi karyawan, menjadi tenaga profesional, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi 8 jam ini menjadi 8 jam yang harus terkontrol, fokus, karena jelas dia menjalankan sebuah pekerjaan yang sudah memiliki SOP ataupun memiliki aturan-aturan yang sudah baku. Sehingga 8 jam ini tidak bisa dirubah agar segala tenaga kita bisa terkoneksi ke dalam 8 jam pertama ini. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang sudah nyata, maka kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain. Terkadang muncul pemikiran yang overthinking, artinya ketika kita membuat pekerjaan ataupun merealisasi kerja kita, tiba-tiba ada pikiran 1-2 yang masuk, maka kita ditarik lagi untuk mengurusi pekerjaan utama kita. Agar apa? Agar hasil yang kita dapatkan ini lebih optimal dan lebih maksimal. Kemudian ada 8 jam yang kedua kita gunakan untuk istirahat. Jelas istirahat bisa kita gunakan untuk hiburan, kemudian tidur, berkumpul dengan keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga 8 jam ini lebih fleksibel, tetapi kalau kita tidak bisa mengelola 8 jam ini untuk istirahat yang maksimal, maka tenaga kita, pikiran kita tidak akan kembali lagi ke top performa ketika kita mengerjakan sesuatu.
Jadi penting ketika kita bekerja secara maksimal dan juga kita harus membarengi dengan istirahat yang cukup, istirahat yang sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang menentukan selanjutnya adalah 8 jam ketiga atau 8 jam sisanya. Ini akan menentukan kehidupan kita di masa mendatang. Apa yang kita lakukan di 8 jam ketiga ini, inilah yang akan membuat kita berhasil atau gagal. Kalau kita isi dengan hal yang baik, dengan hal yang membuat kita ini develop, membuat kita ini berkembang, otomatis ketercapaian resolusi itu akan bisa kita realisasi dengan memanfaatkan 8 jam ini. Banyak resolusi dari diri kita maupun secara kolektif, secara keluarga yang harus direalisasi melalui 8 jam ini. Kalau finansial, misalnya resolusi kita ingin maju secara finansial, ya jelas 8 jam sisanya ini kita gunakan untuk memperbanyak income, memperbanyak hasil-hasil dari kerja kita atau karya kita. Sehingga teori 888 ini sangat relevan agar kita di tahun 2021 itu bisa merealisasi apapun harapan dan cita-cita yang sudah kita rencanakan. Manajemen yang kedua yang tidak kalah penting adalah manajemen finansial. Manajemen finansial ini seringkali diidentikan dengan manajerial tentang keuangan. Artinya seseorang itu tentu ketika mengawali di tahun yang baru, dia lebih mau untuk memiliki kemapanan dalam hal finansial. Ketika dia mau membelikan sesuatu hal yang penting, yang sesuai dengan kebutuhan, dia bisa. Jangan sampai di tahun yang baru ini ekonomi kita hanya biasa-biasa saja. Memang kalau kita melihat di era sekarang tahun 2020 ini sangat-sangat membuat kita berpikir lebih keras karena ekonominya juga terhambat. Berbagai kalangan juga mengakui kalau ada perlambatan ekonomi, perlambatan daya beli dan seterusnya. Tetapi di tahun 2021 kita harus lebih baik. Artinya kita lebih baik merencanakan di tahun yang baru ini 2021 agar nanti kalau kita melangkah di tahun 2021 bisa terencana dengan baik. Apa yang kita lakukan itu bisa terorganisir. Kalau jalan kita bisa sudah tahu rute yang mana harus kita miliki. Dan manajemen finansial ini penting, utamanya adalah mengatur dua hal. Yang pertama adalah mengatur tentang pemasukan ataupun income kita. Yang kedua adalah manajerial tentang pengeluaran. Bagaimana agar kita berupaya untuk meningkatkan pemasukan-pemasukan yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita ingin menambah pemasukan itu ada dua hal. Yang pertama adalah secara intern kita bisa, kalau misalnya kita bekerja di bidang tertentu, kita bisa fokus mengembangkan banyak hal di bidang itu, kemudian meningkatkan kompetensi kita untuk terus naik. Kalau kita di perusahaan, kita bisa naik gaji, kita bisa naik posisi, kita bisa naik jabatan, kita bisa naik tugas. Tetapi ada hal yang kedua, yaitu adalah kita bisa membuat ataupun menambah income kita dengan di luar pekerjaan kita. Memang setiap keputusan yang kita miliki itu akan mengandung resiko-resiko yang harus kita jalani. Kalau kita mengambil pilihan yang kedua dengan mencari income di luar pekerjaan utama kita, tentu akan banyak tantangan-tantangan yang harus kita taklukkan, seperti manajemen waktu, kemudian manajemen pekerjaan, kemudian kita harus mampu untuk mengatur bagaimana dua hal ini bisa berjalan, pekerjaan utama dan juga pekerjaan yang lain. Tetapi yang menjadi fokus adalah kita mampu untuk mengatur pemasukan yang ada di dalam diri kita. Maka orang sukses seringkali memiliki asumsi bahwa kalau kita ingin memiliki kebebasan finansial atau finansial kita mapan, kita harus minimal memiliki 7 sumber income. Dari pekerjaan utama, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang jelas sumber income ini membawa kita untuk lebih mapan secara finansial. Karena kalau finansial kita mapan, finansial kita kuat, kita bisa bergerak jauh lebih baik. Kemudian kita juga perlu untuk mengatur pengeluaran kita. Harusnya kita bisa memilih dan memilah mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan, mana yang harus kita dahulukan. Yang jelas adalah kebutuhan.
Kebutuhan ini diidentikan kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ini ya kita akan meninggal, kita akan mati. Sedangkan kalau keinginan, tanpa keinginan itu kita juga akan tetap hidup. Kebutuhan ini yang jelas menunjang kehidupan kita, sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi fokus utama kita adalah mengatur pengeluaran bagaimana jangan sampai besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Itulah yang harus menjadi pemikiran kita untuk berhati-hati. Yang ketiga adalah manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Artinya kata manajemen sendiri berarti mengatur. Perubahan berarti setiap hal yang ada di dunia ini berubah. Maka di tahun 2020 misalnya kita tidak bisa memprediksi bahwa kehidupan ini benar-benar menjadi berbeda ketika ada wabah ataupun virus yang disebut sebagai COVID-19 menghantam seluruh dunia, menghantam umat manusia yang membuat pola-pola kehidupan mereka berubah. Pola-pola yang awalnya bisa dilakukan secara bersama-sama sekarang harus banyak dibatasi. Orang yang sukses ataupun orang yang bisa merealisasi di tahun berikutnya adalah dia yang bisa menerima perubahan. Perubahan itu jangan ditolak karena perubahan itu pasti akan muncul. Apa yang tidak berubah yaitu perubahan sendiri. Maka kalau kita menahan ataupun kita menolak perubahan, justru kita yang akan menderita dan kita tidak akan bisa mengikuti alurnya. Yang paling terpenting adalah perubahan itu kita terima, kemudian langkah yang selanjutnya kita melakukan adaptasi ataupun adaptable. Kemampuan untuk mengikuti setiap perubahan inilah yang membuat kita sukses. Kalau di era sekarang sudah memasuki era digital, era 4.0, artinya semua dari mulai bisnis, dari mulai pendidikan, dari mulai makanan, dari mulai transportasi sudah masuk di ranah digital ataupun masuk di ranah-ranah media sosial. Apa yang harus kita lakukan? Harus ikut ataupun kita harus hadir di dalam perubahan itu sendiri. Kita harus mengikuti apa yang harus dijalankan dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Apakah itu sulit? Untuk proses belajar, untuk proses yang pertama pasti sulit, tetapi semua ini akan ada manfaatnya. Dan perubahan itu kalau kita tidak terima, kita tidak berupaya untuk adaptable, kita akan terlindas oleh orang-orang yang mampu lebih beradaptasi dengan lingkungan. Manajemen perubahan ini penting kita lakukan agar kita bisa lebih seimbang kalau ada perubahan-perubahan yang mendadak, perubahan baik di dalam diri kita sendiri maupun di lingkungan yang lebih luas. Manajemen perubahan akan sangat-sangat membawa perubahan yang baik kepada diri kita ketika kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi yang baik kita kembangkan, kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang negatif kita bisa minimalisir, bisa kita hilangkan. Itulah yang kita membuat kehidupan ini jauh lebih sukses. Maka 3 manajemen ini sangat penting kita lakukan. Yang pertama adalah manajemen waktu, manajemen finansial, dan manajemen perubahan. Dari 3 manajemen ini kita harus lakukan secara seimbang, kita harus berlari. Tidak ada sesuatu kesuksesan yang dijalankan secara lamban. Semuanya memang butuh proses, tetapi kita harus selalu bisa membuat keputusan-keputusan yang urgent dengan berbagai pertimbangan, tetapi juga dalam kondisi yang cepat. Dalam bahasa sekarang disebut sebagai gercep, gerak cepat. Segala hal harus kita lakukan dengan cepat. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 manajemen yang harus kita jalankan kalau kita ingin sukses di masa atau di tahun yang baru 2021, agar semua rencana dan resolusi kita bisa tercapai. Ciptakan kemampuan yang baik di dalam diri kita dan dikembangkan agar itu menjadi sebuah hal yang bisa kita jual untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Bagikan sebanyak-banyaknya agar semua orang mendapatkan manfaat dari pengalaman ataupun dari ilmu yang kita dapatkan sekarang ini. Terima kasih dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang baik dan kita bisa lebih baik di tahun yang baru ini. Terima kasih.